kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Mengucap syukur kita boleh ada di tempat ini kembali untuk beribadah. Untuk itu apapun keadaan kita hari ini saudaraku, kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji, kita mau meninggikan namanya. Let's worship Him together. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Worthy of every song we could ever bring, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let's worship Him together. Say worthy. Worthy of every song we could ever sing. You are worthy, God. Worthy of all the praise we could ever bring. Yes. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, yes, God. Oh, we live for you. Call Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. 'Cause you are worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Say once again, church, we live for you. Sing holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those. Sing holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Fill me now, Jesus. I will build my life. Fill me, Lord. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Come on, lift your hands together. Angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build
Church, come on. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you. Sanggup menerima segala pujian, come on. Kami percaya Kau Tuhan yang hebat bagi setiap hidup kami. Kau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami datang, kami mau bawa hati kami. Kami mau memuji Engkau, memuliakan, meninggikan nama-Mu lebih lagi. Sepakat dengan saya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Yuk semua tepuk tangan bersama-sama. Mari sorakan bersama-sama. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Ada di dalammu. Kaulah
bersukacita selamanya. Ayo semua tepuk tangan bersama-sama. Kita mau sorak-sorai bagi Tuhan, sumber sukacita kita. Ayo semua, coba. Sama Tuhan, come on. Mana suaranya lebih keras lagi? Sekali lagi haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Bersukacita, haleluya, haleluya. Bersukacita selamanya. Sorak-sorai bagi dia. Kita semua bersukacita hari ini sebab kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala yang tak pernah didengar di telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Lebih lagi untuk Tuhan kita, kita bertepuk tangan. Nyatakan sekali lagi dengan iman percayamu. Tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar di telinga. Oh, apa yang tak timbul di dalam hati. Semua disediakannya, semua disediakan untukku dan untukmu. Amin. Angkat kedua tanganmu, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, oh kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak
Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 30 Mei tersedia online di YouTube channel NDC dan disertai acara khusus Core Campaign. Jangan lupa mengenakan kaos Core sekalipun saudara beribadah online. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. NDC Youth setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night pada Rabu 26 Mei diliburkan dan diadakan kembali Rabu 2 Juni 2021. NDC Women setiap Kamis pukul 10 tersedia online. Dapatkan link ibadah NDC Women melalui akun Instagram @NDCWomen. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau Core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Saudara akan diarahkan untuk bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan Core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut adalah jadwal ibadah onsite NDC Ministry. Untuk menghadiri ibadah onsite, saudara wajib melakukan seat booking menggunakan aplikasi NDC. Datanglah lebih awal dan jangan terlambat, karena e-tiket tidak berlaku setelah 10 menit ibadah dimulai. Bagi saudara yang telah melakukan seat booking namun berhalangan hadir, segera lakukan pembatalan di aplikasi agar kursi yang terbatas dapat diisi dengan jemaat lain yang rindu beribadah onsite. Dan untuk keamanan jemaat, NDC menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan memasang plasma air untuk screening virus di jalur sirkulasi udara. Kami katakan yang pertama, bahwa semua yang kami lakukan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Album NDC Worship yang keempat kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap lirik telah dirangkai, dipadu dengan alunan nada. Lagu demi lagu tercipta untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami telah bersatu dalam doa, menyerahkan album keempat NDC Worship, Mighty, ke dalam tangan Tuhan. Kini, Tuhan tak pernah gagal dapat didengarkan di platform audio streaming seperti Apple Music, Spotify, Joox, TikTok, dan platform lainnya. NDC membuka pendaftaran discipleship kelas M1 dan M3 yang diadakan secara online. Pendaftaran terakhir pada Minggu 30 Mei atau sampai kuota terpenuhi. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi NDC. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa hati kita untuk menyembah Dia bersama. Seperti rusa yang merindukan air, begitu jiwa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu
tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari datang pada kekasih jiwa kita. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Oh Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Pandang kepada Yesus, katakan kepada Tuhan bahwa Dia satu-satunya yang kita cintai. Tidak ada Allah lain selain Dia, Yesus. Dia segalanya, Dia penolong, Dia sumber kekuatan, dan Dia jawaban yang pasti dalam setiap kita. Dengan iman, dengan hati yang bersyukur, nyatakan Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Oh Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Yesus, Kau yang mari sembah Dia. Nyatakan dari hatimu yang paling dalam bahwa hanya Dia yang kita cinta. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain selain Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, tanda berserah kepada Tuhan. Yesus, Kau. Oh yes, Tuhan, mari lawat setiap kami. Engkau mengenal, Engkau tahu, jamah dengan kuasa-Mu. Haleluya. Oh, hidupku, Yesus, Kau. Mari lebih lagi bersama-sama. Yesus, Kau, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai
siji Shalom Jemaat NDC dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa saudara. Bapa Surgawi, kami berdoa dan bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah di dalam ibadah online hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing dan memimpin kami, Roh Kudus. Engkau menjamah hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu itu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara, kita akan melanjutkan di dalam bulan ini. Gereja kita NDC sedang membahas topik The Origin. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah apa yang Allah rencanakan sejak semula bagi kehidupan dunia ini, alam semesta, dan manusia, saudara. Nah, hari ini saya ingin membahas tema khotbah saya secara khusus adalah tentang good works atau pekerjaan baik. Nah, saudaraku, kejadian manusia di dalam dunia ini begitu dahsyat dan luar biasa. Manusia didesain Allah secara khusus, melebihi ciptaan yang lainnya. Kalau kita melihat dalam kitab Efesus 2 ayat ke-10a, di sana dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah. Ya, sampai di sini dulu, saudara. Kata buatan dalam bahasa aslinya Yunani adalah poimia. Dan ini hanya 2 kali disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang memiliki pengertian karya seni atau mahakarya. Nah, jadi saya mau tegaskan melalui ayat ini bahwa kita manusia adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah mahakarya Tuhan yang sangat agung. Dan ini menjadikan manusia itu begitu indah dan unik. Saya mau tegaskan saudara, saudara dan saya bukanlah produk massal. Namun kita adalah karya seni yang dibentuk handmade, buatan tangan Allah sendiri. Sehingga pemazmur mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ke-16. Pemazmur berkata demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kejadian kita begitu dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Sejak dalam kandungan ibu kita telah ditenun, kita telah dibentuk tulang-tulang kita, saudara, dan kita telah direkam dengan berbagai hal-hal yang luar biasa. Software dalam diri kita, saudara. Sehingga saudara, hari-hari kita di muka bumi sudah tertulis di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Ada seorang ilmuwan Kristen yang pernah menyampaikan betapa dahsyatnya, saudara, pikiran atau otak manusia. Karena pikiran atau otak manusia adalah komputer yang luar biasa hebat. Yang bisa merekam hampir semua yang kita alami. Sejak kita dari kecil sampai kita sudah menjadi dewasa dan tua. Tidak ada, saudara, komputer yang sanggup merekam dengan kapasitas yang begitu besar, ya, sehebat dari otak manusia. Saudara bisa bayangkan ketika manusia melihat, maka ada begitu banyak proses yang begitu rumit. Kenapa? Karena ketika cahaya masuk, ya, dalam jumlah tertentu dan masuk melalui kornea mata, lalu dilanjutkan melalui lensa fokus, saudara, disampaikan ke retina. Dan akhirnya di retina merangsang kurang lebih 125 juta ujung syaraf secara bersamaan. Dan ini diproses oleh jutaan saklar mikro dan disalurkan ke syaraf optik yang berisi 1 juta serat terisolasi, terpisah, saudara. Anehnya tidak ada korsleting, saudara. Ini serat-serat kecil, ya. Dan saudara bisa bayangkan betapa rumitnya proses itu. Dan ketika informasi mencapai otak, proses yang sama rumitnya dimulai. Yang semuanya terjadi dalam hitungan milidetik. Jadi ketika saudara sedang melihat sesuatu, sedang mengendarai mobil, nggak terjadi delay, saudara. Kita akan merespon dengan cepat. Kenapa? Karena
otak kita dengan hitungan milidetik langsung memberikan aba-aba apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Nah, oleh karena itu saya mau beritahu bahwa Anda itu begitu spesial, ciptaan Allah yang maha agung. Ya, setiap kita, saudara, begitu istimewa. Oleh karena itu saya mau katakan, jangan pernah menyesali hari lahir Anda. Jangan pernah engkau selalu berkata, oh saya terlalu jelek hidup saya. Oh penampilan fisik saya kok tidak secantik dan seganteng orang lain. Ada banyak orang begitu minder dengan penampilan fisiknya. Mungkin dia terlalu gemuk, atau dia terlalu kurus, atau mungkin terlalu tinggi, terlalu pendek. Tapi hari ini saya mau beritahu satu kebenaran, bahwa saudara begitu berharga dan istimewa di mata Tuhan. Ya, artinya apa? Kita ini tidak sama, saudara. Kita bukan produk massal. Tuhan handmade, ciptakan kita masing-masing, saudara. Dan setiap karya seni, saya selalu lihat ada nomor seri. Saudara lihat jam tangan Rolex yang begitu mahal, itu kan handmade dibuat. Oleh karena itu harganya begitu mahal. Untuk membuat batangnya saja, itu handmade. Membutuhkan ribuan jam. Bahkan pernya itu diukir satu demi satu. Membutuhkan ratusan jam, saudara. Oleh karena itu, harganya begitu mahal. Ada nomor seri di situ yang menunjukkan sertifikat. Dan saya mau beritahu pada Anda sekalian, Tuhan telah menaruh nomor seri dalam hidup Anda. Coba perhatikan jempol Anda, angkat saudara. Bagaimana setiap sidik jari kita tidak pernah ada yang sama di muka bumi ini. Bahkan struktur gigi kita tidak ada yang sama. Sekalipun orang yang kembar, saudara. Bahkan saudara, kornea mata kita tidak ada yang sama. Kenapa? Karena Tuhan telah menciptakan kita begitu istimewa, spesial, dan secara khusus. Yang ngerti dan percaya katakan amin, saudara. Nah, yang menjadi istimewa adalah manusia bukan hanya diciptakan dengan begitu khusus, namun Tuhan telah memasukkan sifat dan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Sejak dari semula atau the origin, saudara. Nah, hari ini kita akan menyoroti tentang salah satu sifat dan pekerjaan Allah yang ada, saudara, sejak semula. Dan itu telah ditetapkan, atau itu telah, saudara, direkam, Alkitab tadi katakan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di bumi ini. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang pertama dan kedua, saudara. Kita akan melihat pertama-tama apa yang Allah kerjakan. Di sini dikatakan begini ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat ini sangat sederhana, saudara, tapi memiliki pengertian yang luar biasa. Dialah awal, dialah alfa, dialah pencipta. Oleh karena dialah segala sesuatu terjadi. Nah, oleh karena itu, saudara, Allah yang menciptakan langit dan bumi di situ dikatakan, saudara. Menciptakan dari kehampaan, kekosongan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini ex nihilo. Yang sama sekali tidak ada, tapi Allah yang membuat. Nah, perhatikan kata menciptakan di sini itu adalah kata bara. Yang menekankan bahwa apa yang Allah ciptakan itu baru dan sempurna. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu yang buruk, yang rusak, tidak. Tetapi Allah menciptakan sesuatu itu baru dan sempurna. Nah, oleh karena itu, saudara, ini sangat penting. Ya, Allah menciptakan dunia ini, saudara. Langit dan bumi Dia ciptakan. Nah, kata bara ini hanya dikenakan subjeknya Allah, tidak bisa dikenakan subjek manusia. Artinya, bara itu menekankan ciptaan yang sempurna, perfect. Namun, saudara, kita melihat di dalam ayat kedua. Ayat kedua mengatakan demikian, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saudara perhatikan, tadi dikatakan bahwa ciptaan Allah sempurna, perfect. Namun kenapa di dalam ayat kedua dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong? Ya, tohu wa bohu. Ini dalam bahasa Ibraninya. Dan kegelapan menutupi semua samudera raya. Terjadi chaos, terjadi kekacauan, saudara. Nah, saya mau jelaskan di sini bahwa jeda dari ayat yang ke-1 dan kedua itu terjadi ribuan tahun, saudara. Dan pada masa jeda ini kita bisa melihat Alkitab pernah menjelaskan dalam kitab Yesaya dan Yehezkiel bagaimana iblis dan sepertiga malaikat dibuang ke bumi ini. Sehingga membuat kerusakan, membawa dosa, kejahatan, kehancuran di bumi ini. Sehingga bumi ini chaos di dalam ayat kedua tadi dikatakan.
Namun kita bersyukur kenapa dalam ayat tadi dikatakan juga bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah tidak tinggal diam melihat kekacauan yang sedang terjadi. Allah mengobservasi. Dan di dalam ayat ketiga hingga ke-31 dalam kitab Kejadian pertama ini kita melihat bagaimana Allah melakukan penciptaan ulang atau restorasi. Dari sesuatu yang sudah rusak dan kacau, bumi yang semula diciptakan perfect sempurna, dikacaukan, dirusak oleh iblis, sekarang diperbaharui oleh Tuhan kembali. Ya, yang kita kenal dengan hari penciptaan itu sebetulnya adalah restorasi, penciptaan ulang. Dan kita lihat di dalam Alkitab Kejadian 1:3 sampai 31 tadi, hari pertama ya Allah menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima binatang-binatang di laut dan di udara, saudara. Betapa Tuhan dandani bumi ini menjadi indah lagi, saudara. Dan hari keenam Tuhan menciptakan binatang di darat. Dan akhirnya puncaknya adalah manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam ayat 26 dan 27, bagaimana manusia dibentuk dari tanah liat, dihembuskan nafas hidup, nafas haya. Dan akhirnya saudara, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Artinya Tuhan menjadi model. Kita diciptakan bukan dengan model makhluk yang lain, tapi dialah model. Tuhan sendiri, kita diciptakan segambar dan serupa. Kita punya sifat-sifat dan pekerjaan Allah dalam diri kita, saudara. Dan coba kita lihat di dalam Kejadian 2:15. Bagaimana saudara sifat-sifat dan pekerjaan itu sudah terlihat. Dan Tuhan telah memberi satu tempat untuk melatih, ya, sebagai latihan. Kejadian 2:15, mari kita baca. 2:3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan ada dua kata, mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bagaimana saudara, Anda dan saya sejak semula, the origin, diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk apa? Memelihara dan mengusahakan taman itu. Ketika saya lihat dari kata aslinya mengusahakan abad, ternyata memiliki banyak arti, saudara. Mengusahakan abad itu punya pengertian bekerja. Jadi sejak awal manusia itu bekerja sebelum jatuh dalam dosa. Jadi jangan berpikir kalau kita bekerja itu adalah akibat kutuk, bukan. Tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, memang Tuhan telah mendorong kita menjadi pribadi yang mau bekerja, aktif, bukan malas. Kata abad juga punya pengertian melayani, saudara. Ya. Kemudian punya pengertian membuat, menciptakan, make. Nah, ini kata ini berbeda dengan bara. Kalau bara hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tapi manusia punya kemampuan untuk menciptakan, untuk membuat sesuatu. Kata ini juga berarti menjaga, mengupayakan, mengusahakan. Jadi manusia selalu cari cara bagaimana untuk membuat sesuatu itu lebih baik, lebih meningkat, mengusahakan. Nah, sedangkan kata samar itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memelihara, memiliki juga banyak arti, saudara. Dan saya lihat artinya adalah melindungi. Ya, protect, menyelamatkan, saudara. Take care, memperhatikan. Jadi manusia itu pada dasarnya Tuhan ciptakan itu take care, memperhatikan, bukan acuh tak acuh. Ya, memelihara, manusia punya dorongan untuk memelihara. Coba kita renungkan, saudara. Saudara pernah lihat tidak? Seekor monyet memelihara seekor burung. Kan tidak ada, saudara. Mana ada binatang yang memelihara binatang yang lain. Tapi anehnya manusia punya dorongan untuk memelihara sesuatu. Ada yang pelihara anjing, ada yang pelihara kucing, ya ada yang macam-macam lah, saudara. Ada yang memelihara yang ekstrim juga, ular dan sebagainya, biawak dan sebagainya, saudara. Nah, oleh karena itu kita lihat, dari ayat ini kita jelas sejak semula, the origin, Tuhan sebenarnya menciptakan manusia untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yaitu apa, saudara? Mengusahakan, melindungi, menjaga, memprotek, memelihara, untuk membangun, ya, untuk menciptakan. Itu hal-hal pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam hidup manusia. Namun sayang dosa telah merusak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dosa menguasainya sehingga kehidupan manusia cenderung melakukan hal yang berdosa dan jahat. Yang merusak.
Sama seperti iblis, saudara, yang punya sifat itu mendakwa, mengintimidasi, membunuh, mencuri, saudara, merusak dan menghancurkan. Nah, oleh karena itulah, mengapa tidak heran hari-hari ini semakin bejat moral manusia. Semakin sedikit orang yang mau melakukan pekerjaan yang baik, saudara. Nah, oleh karena itu kita bisa lebih memahami. Efesus 2 ke 10 berkata demikian. Yuk kita akan baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah. Sampai di sini dulu. Saudara, saya tadi dikatakan kita karya seni Tuhan. Anda dikandung 9 bulan dalam kandungan. Kita mengalami proses yang namanya kelahiran secara fisik. Namun, orang Kristen tidak hanya mengalami kelahiran secara fisik. Ya, namun di situ dikatakan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Sejak orang menerima Yesus, maka dia bukan hanya menerima kelahiran secara fisik, tapi dia juga mengalami kelahiran secara spiritual, saudara. Sehingga dikatakan, Anda diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa kita diciptakan dalam Kristus Yesus secara spiritual? Kenapa, saudara? Karena Tuhan punya maksud, mengembalikan kembali the origin. Hal yang paling dasar yang ada dari manusia, yaitu untuk, di sana dikatakan, ayat selanjutnya, melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Nah, oleh karena itu jadi orang Kristen dengar baik-baik. Gak peduli saudara pergi ke gereja, saudara aktif melayani. Tapi kalau saudara belum mengalami kelahiran baru, diciptakan dalam Kristus Yesus, maka saya mau beritahu saudara belum benar-benar menjadi seorang Kristen yang sejati. Karena ketika saudara mengalami kelahiran baru, Tuhan mengembalikan, Tuhan menaruh sifat yang sejak semula yang telah dirusak oleh dosa, yaitu sifat hal yang baik dalam diri kita. Nah, dengan cepat saudara, ada beberapa poin yang hendak saya sampaikan. Hal yang sangat penting, saudara. Yang pertama adalah pekerjaan baik adalah nature atau sifat alami orang Kristen. Jadi saya mau katakan, pekerjaan baik itu adalah sifat yang alami. Sejak orang percaya Yesus mengalami ciptaan baru, Tuhan telah taruh sifat itu, dorongan itu untuk selalu melakukan pekerjaan yang baik. Titus 2:14 berkata demikian. Yuk kita akan baca sama-sama. Yang telah menyerahkan dirinya, di sini katakan Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia membebaskan kita dari segala kejahatan, hal-hal yang jahat dalam diri kita. Dan dia menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Di sini ditekankan, yang rajin berbuat baik. Jadi umat kepunyaannya itu rajin berbuat baik. Saudaraku, inilah yang Tuhan rencanakan, membebaskan kita dari kejahatan, supaya kita fokus melakukan hal yang baik. Satu hari seorang pelukis, pematung, dan arsitek yang sangat terkenal, Michelangelo, saudara, pernah ditanya begini. Apa yang kamu lakukan jika kamu melihat sepotong batu yang tak berbentuk dan tak berharga? Kemudian Michelangelo, dia menjawab begini. Saya akan membebaskan malaikat dari batu itu. Sebagai seorang pencipta, kreator, pembuat patung, dari batu yang tidak berharga, dia sudah punya gambaran. Ada malaikat di dalam itu yang hendak aku bebaskan. Dan ini kira-kira yang terjadi. Saya tidak peduli berapa bejat, berapa jatuh kita dalam dosa, tapi sejak engkau ada dalam Kristus, maka Tuhan sedang membebaskan malaikat itu di dalam diri Anda, sehingga saudara menjadi orang-orang yang berharga bagi Tuhan dan bagi dunia ini. Yang kedua, saudara, pekerjaan baik adalah buah atau hasil dari keselamatan. Ini hal yang sangat penting, bukan sebaliknya. Jadi artinya saudara melakukan pekerjaan baik bagi orang percaya bukan untuk dia masuk sorga. Karena apa? Karena Efesus 2, 8-9, ini ayat yang sebelumnya dari ayat ke-10. Firman Allah berkata demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu bukan hasil pekerjaan baik kita, perbuatan baik kita, tidak menambahkan sedikit pun. Tetapi Yesus Kristus mati menyelamatkan saudara, memberikan keselamatan, dan memampukan saudara untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi melakukan pekerjaan baik, itu adalah buah hasil
dari keselamatan yang Tuhan telah berikan. Yang ketiga, saudara, pekerjaan baik itu akan mencerminkan sifat Allah dalam diri kita. Dalam kitab Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, artinya apa? Tuhan mau supaya kita memancarkan perbuatan baik. Kenapa? Dengan demikian semua orang akan memuliakan Bapa di sorga. Dengar, saudara sedang membawa reputasi nama Tuhan. Semakin kau melakukan pekerjaan yang baik, semakin Tuhan akan dipermuliakan. Oleh karena itu, saudara, jadilah tetangga yang baik. Ya, bagi orang-orang di sekitar saudara. Jadilah karya yang baik bagi bosmu. Jadilah seorang yang baik bagi temanmu. Kenapa, saudara? Karena semakin mereka melihat kebaikan, mereka bisa memuliakan Tuhan. Yang keempat, saudara, hal keempat yang terakhir yang sedang saya tekankan, pekerjaan baik adalah legacy atau warisan yang kita bawa dan tinggalkan. Coba kita baca Wahyu 14:13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita bersyukur, Alkitab mengatakan dengan tegas, bahwa orang yang mati dalam Tuhan, itu berbahagia. Kenapa? Karena dia hanya beristirahat, pindah tempat lebih baik. Dan dengar, saudara, yang menyertai kita bukan deposito yang kita akan kumpulkan. Yang menyertai kita bukan rumah yang kita miliki. Yang kita menyertai kita nanti, saudara, bukanlah, saudara, tanah berhektar-hektar. Alkitab katakan, pekerjaan baik itu yang akan menyertai kita. Itu akan mendapatkan reward dari Tuhan. Nah, saudaraku, oleh karena itu penting, saudara, supaya kita meninggalkan, membawa legacy ini, saudara, tapi juga meninggalkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena orang tidak akan pernah mengingat sehebat apapun kita, saudara. Orang tidak akan peduli seberapa kaya, seberapa luar biasa pencapaian kita. Orang-orang di sekeliling kita hanya peduli apakah kita peduli dengan mereka dan melakukan hal yang baik buat mereka. Itu yang akan mereka ingat. Nah, oleh karena itu, saudara, ukirlah nama saudara, bukan di atas batu nisan, tapi di dalam hati setiap orang yang Anda jumpai dengan setiap perbuatan baik Anda. Dan mereka tidak akan pernah melupakan. Itulah legasi yang kita tinggalkan. Nah, bukan kebetulan Allah memberi kita talenta, bakat, kemampuan, karunia, serta sarana. Mungkin ada orang yang diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Tapi saya mau beritahu, semuanya itu nothing, tidak ada artinya kalau kita tidak mempergunakan semuanya ini untuk melakukan pekerjaan baik dan sudah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, saudaraku, ingat baik-baik. Lakukan pekerjaan baik. Seperti John Wesley mengingatkan kita, ini pernyataan yang terakhir, quote yang terakhir, saudara. Mari kita akan baca sama-sama. Lakukan semua kebaikan yang Anda bisa, dengan segala sarana yang Anda bisa, dengan segala cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, kapanpun Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, selama Anda bisa. Amin untuk firman Tuhan. Mari lakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah rencanakan buat kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Bantu kami untuk bisa memahami dan mengerti apa yang firman Tuhan maksudkan bagi kami. Supaya kami, Tuhan, sungguh-sungguh mau menggenapi firman-Mu, melakukannya dalam hidup kami. Sebagai Tuhan, hal yang sangat penting. Dan Tuhan, kami mau fokus melakukannya selama kami masih punya kesempatan hidup di dunia ini. Oleh karena aku berdoa untuk setiap orang yang hadir, supaya mereka dijamah oleh firman Tuhan, mereka digerakkan hatinya, mulai mengambil satu langkah untuk mulai melakukan pekerjaan baik setiap hari. Tidak jemu-jemu, tidak lelah melakukan pekerjaan baik. Dan aku berdoa, Tuhan, supaya sifat Allah semakin kelihatan di dalam kehidupan kami. Sifat yang Tuhan inginkan memancar dalam diri kami. Kamu berdoa secara khusus, Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan mungkin dalam ekonomi mereka, keluarga mereka, sakit penyakit yang mereka alami. Biar kuasa Tuhan menjamah mereka semua, Tuhan. Melawat hidup mereka.
Hamba juga berdoa bagi kondisi bangsa dan negara Indonesia. Tolonglah Tuhan dalam proses Tuhan pemulihan, vaksinasi, supaya negara kami bisa keluar dari krisis COVID ini. Dan kami melihat ada begitu banyak bahaya yang besar Tuhan dalam masa liburan, punya potensi ledakan yang lebih besar. Angka COVID Tuhan, tolong supaya kami bersatu, sehingga kami bisa menangani dan kami bekerja sama, bersatu bersama menangani COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintahan kami, Presiden, seluruh jajaran menteri dan semua wakil rakyat, supaya negara kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu